Beberapa menit lagi, kamu akan menghadiri interview kerja super duper penting. Kamu mulai gugup dan kakimu terus-terusan gemeteran. Seorang karyawan mengantarmu ke ruang konferensi, tapi kok aneh? Mereka ngeliatin apa sih? Dengan langkah tegap, kamu mulai mendekati mereka dan siap diinterview. Tapi para pewawancara di situ malah terkejut. Kamu mengulurkan tanganmu untuk berjabat tangan, tapi nggak ada yang menyambutnya. Mereka semua memperhatikan kukumu yang kelihatan seperti cabang pohon. Meski sadar diliatin, kamu tetap tenang sambil ngejawab semua pertanyaan mereka. Yang sebagian besarnya soal kukumu itu. Umumnya, kuku tumbuh sekitar 3,3 mm setiap bulan. Jadi, kalau kamu belum pernah motong kuku sampai umur 20 tahun, kukumu akan tumbuh sepanjang 1,2 meter. Udah serasa kayak bawa-bawa 2 tongkat sapu kemana-mana kan? Akhirnya, kamu berhasil lolos interview dan langsung mulai bekerja. Setelah kamu sampai di meja kerjamu, semua mata tertuju kepadamu. Atau lebih tepatnya, pada kukumu. Kamu duduk di depan komputer dan mulai ngetik, tapi keyboardnya malah hancur dan kukumu ngerusakin barang-barang di sekitarmu. Kamu pindah posisi dengan berdiri 1,2 meter dari keyboard. Wah, sip. Tapi gimana cara megang mouse-nya? Jarak pandangmu ke monitor juga terlalu jauh. Duh, bikin pusing deh. Mending bikin kopi di pantry aja deh kalau gitu. Saat mau megang mugnya, kamu tahu cengkramanmu nggak akan kuat. Daripada tanganmu melepuh ketumpahan kopi panas, kamu minum pakai sedotan sampai kopimu dingin. Dengan begini, kamu bisa membawanya dengan telapak tangan menuju mejamu. Wah, hari pentingmu telah tiba. Kamu udah nyiapin presentasi penting ini selama berminggu-minggu. Setelah semua peserta memasuki ruang konferensi, kamu mulai nyiapin layar proyektornya. Dengan bantuan kukumu, kamu bisa duduk sambil nunjuk 10 jenis objek pada layar. Setelah melalui hari yang panjang, kamu pulang dan kelelahan. Akhir-akhir ini kamu lebih milih naik motor karena naik mobil cuma akan merepotkan. Kamu nggak akan bisa nyalain radio dan AC-nya. Saat naik bus dan kereta pun, kamu harus menghadapi masalah yang terkait dengan kuku. Bisa-bisa, saat naik pesawat pun kamu harus beli kursi tambahan buat kukumu itu. Tubuh manusia emang luar biasa banget ya. Dengan 2 kaki, kita bisa berlari lebih cepat dari hewan yang bobotnya 1 ton. Kita bisa nahan nafas lebih lama dari durasi video ini, malahan bisa lebih lama lagi. Kita bisa berlatih intensif dan meraih pencapaian gemilang dengan kekuatan kita. Dan kadang, kita sendiri bisa bikin tubuh kita kelihatan unik. Pria ini telah menumbuhkan kukunya sejak dia berumur 14 tahun. Sridhar Chilal dari India mulai manjangin kukunya sejak tahun 1952. Dan sejak saat itu, dia terus mengantongi rekornya. Kukunya yang memanjang itu punya beberapa bentuk menarik. Kuku jempolnya menggulung seperti cinnamon roll dan kuku lainnya terpelintir mirip kumparan listrik. Mau gimana lagi kan? Dia nggak memotong kukunya selama 66 tahun. Menurutnya, hidup dengan kuku panjang nggak bisa dianggap mudah. Dia kesulitan nyari pekerjaan karena nggak ada yang mau merekrutnya. Menikah juga sulit. Tahun 2018 lalu merupakan momen penting di hidupnya karena saat itu dia menanggalkan gelarnya dengan memotong kuku legendarisnya. Saat ini kukunya dipamerkan di sebuah museum di New York. Kamu tertarik untuk melihatnya langsung? Setelah pria itu memotong kukunya, tangan kirinya malah rusak permanen. Dia nggak bisa mengepal dan nggak bisa meregangkan jemarinya lagi. Yang penting dia tetap motong kuku tangan kanannya sampai rapi. Malahan, panjangnya kurang lebih setara dengan bus. Kuku di tangan dominan kita tumbuh lebih cepat daripada tangan non-dominan. Aliran darah mempengaruhi kecepatan pertumbuhan kuku dan tangan dominan kita memerlukan lebih banyak darah sehingga kita akan lebih sering memotong kukunya. Karena kebanyakan aktivitas kita menggunakan tangan dominan, kukunya juga lebih rawan rusak. Tubuh meresponnya dengan mengirimkan nutrisi dan tambahan darah ke tangan tersebut untuk membantu dan memperbaikinya. Setelah seharian sibuk di kantor, akhirnya kamu bisa pulang. Kamu mulai penasaran dengan postingan teman-temanmu di Instagram. Tapi sulit juga ya nyari taunya. Mau ngepost gambar dan ngasih komentar aja, pasti akan makan waktu lama. Gimana kalau kamu menyusuri hutan yang berisi pepohonan dan semak lebat? Cuacanya lagi panas banget dan kamu harus segera ngejar teman-temanmu. Saat kamu ngelewatin semak, kuku panjangmu tersangkut tanaman dan ranting. Saat kamu ngelihat tanganmu, kukumu kelihatan mirip banget kayak ranting pohon. Jadi, kukumu yang mana aja nih? Terus rantingnya yang mana?
Ular berbisa tiba-tiba merayap ke arahmu. Kamu nggak punya banyak waktu untuk ambil langkah. Tanaman di dekatmu harus segera kamu potong. Tapi jangan sampai tanganmu ikut kepotong juga ya. Ularnya makin dekat tuh. Kamu menutup mata dan wuss, tanganmu langsung terbebas. Wah, kamu baru aja potong kuku gratis nih. Kamu langsung kabur dan ngejar teman-temanmu hingga selamat. Waduh, kerjaanmu makin numpuk aja nih. Kamu harus segera ngeberesin semuanya tuh. Sebagai kepala chef, kamu bertanggung jawab untuk menghidangkan makanan ke banyak orang yang mulai kelaparan. Kamu langsung turun tangan dengan memotong bumbu, tapi dengan kuku panjangmu, kamu akan kesulitan megang pisau. Para pengunjung yang duduk di dekat area dapur langsung nengok ke pintu dan melihat kuku cabang pohonmu yang lagi megang wajan. Beberapa menit kemudian, pengunjung restoran tinggal setengah. Sang manajer kurang puas, begitupun dengan pekerja lain di dapur. Tapi kamu mencoba menebusnya dengan nyiapin makanan berikutnya. Saat mau mengambil lada, kamu malah ngejatuhin tumpukan piring kotor yang menggunung. Lagian kenapa mereka merekrutmu buat ngelakuin pekerjaan kayak gini sih? Tim bola basketmu hampir kalah 20 poin dan kamu terjebak di bangku cadangan. Pelatih kelihatan murka dan mulai memasukkanmu ke lapangan. Kamu sangat bersemangat dan gak nyangka akan memulai debutmu. Kamu segera melakukan pemanasan dan ngecek lagi supaya kukumu gak ngerusak benda. Pelatih meminta time out, meneriaki para pemain dan memasukkanmu ke tim. Teman satu timmu mengoper bola, kamu bebas. Tapi saat kamu menangkapnya, kukumu hancur. Serpihannya berterbangan kemana-mana. Dan wasit harus bersusah payah menyingkir. Seketika itu juga, kamu balik lagi ke bangku cadangan. Kamu lagi jogging di bawah sinar matahari terik di siang bolong. Di dekat situ, kamu ngelihat ada seseorang lagi jalan-jalan bareng anjing paling lucu yang pernah ada. Kamu pun langsung mendekatinya. "Sini, Guguk." Tapi setelah jarakmu cukup dekat, anjing itu ngerasa terintimidasi. Hewan itu menggeram dan mulai menggonggong. Anjing pasti takut lah sama tangan senyeremin itu yang mau nyoba ngelus-ngelus bulunya. Beberapa saat kemudian, kamu ngelihat anjing lain. Yang ini kelihatan riang nih, mukanya lucu dan ngegemesin. Saat kamu mau ngelus bulunya, si anjing malah menggigit kukumu erat-erat. Pasti karena kukumu dikira sebagai mainan tuh. Setelah seharian jogging dan digigit anjing, kamu lanjut berolahraga angkat beban untuk bakar lemak. Harus semangat olahraga nih, ngebentuk otot. Begitulah kira-kira. Setelah naruh barang bawaanmu di loker, kamu mulai angkat barbel. Tapi kukumu aja udah berat. Kamu akan sulit megang barbel tanpa mengganggu orang lain di hadapanmu. Tanpa sengaja, kamu ngejatuhin botol minum dan headphone mereka. Ups, stretching di karpet yoga emang enak banget, tapi kamu udah ngerobek karpetnya sampai koyak, mirip kayak bekas gigitan hiena. Berenang beberapa putaran aja nggak akan mungkin bisa. Tanganmu nggak bisa terulur lagi, jadinya malah kayak berenang dengan tinju. Mungkin sebaiknya kamu jogging aja. Selain punya kuku panjang, kamu juga perlu membuatnya super sehat. Kamu bisa tahu kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh dengan ngeliat kukumu. Makan makanan segar dan bernutrisi juga bisa membantu menyehatkannya. Atau kamu perlu merawatnya dengan lebih hati-hati. Kuku rapuh bisa disebabkan oleh paparan kelembaban atau bahan kimia seperti deterjen atau cairan pembersih lain. Jangan lupa pakai sarung tangan ya saat kamu pakai bahan kimia. Tapi akhirnya kamu sudah ngeberesin semuanya dan dengan bangga bisa bilang, "Aku berhasil!"